Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kalau pada malam hari ini kami boleh berkumpul untuk berfellowship bersama. Kalau sebentar hamba-Mu ini ingin menyampaikan apa yang menjadi sebagian isi firman-Mu, biarlah Tuhan bimbing, Tuhan berkati agar apa yang disampaikan bisa menjadi berkat buat teman-teman di sini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, sama-sama mengucapkan amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu semua. Semoga bisa dengerin suara saya dengan jelas. Saya siapkan dulu. Nah, sebetulnya ini saya dapat beberapa hari sebelum Koyo minta saya untuk bawain hari ini. Jadi yang saya bagikan itu, sebentar. Nah, ini kan udah jam 7, mungkin sebagian udah pada makan malam, waktunya mau dessert gitu ya, makan buah-buahan, jadi saya tampilin buah alpukat ini. Kenapa saya bilang beberapa hari sebelum Koyo minta, saya sebetulnya dapat alpukat ini dari pegawai saya. Dan ini adalah satu buah-buahan yang sangat saya suka dimakan biasa atau di jus gitu ya. Ini saya beli dari pegawai saya di kantor. Jadi dia tiap mau panen di kampungnya katanya dia selalu nanya sama saya, mau alpukat nggak, mau berapa kilo, nanti saya bawain. Dan ternyata setiap kali dibawain itu tidak pernah mengecewakan. Jadi selalu enak, selalu buahnya bagus, nggak pernah ada yang terlalu busuk atau yang masih nggak enak, masih pahit gitu ya. Dan dia selalu dengan bangga bagi-bagiin ini ke tetangganya, terus ke lingkungan kantor saya juga suka nawar-nawarin dijual gitu ya, dan dia betul-betul sangat bersemangat untuk bagi-bagiin ini. Dan setelah saya pikir buah-buahan ini, alpukat ini ternyata dan ternyata alpukat ini kalau memang rasanya enak, rasanya manis, itu bisa dinikmati oleh semua orang. Dan setelah saya pikir rasanya ada bagusnya juga, dan kita harus niru si alpukat ini. Kalau kita bisa jadi orang yang baik, seorang yang bisa tanda kutip dinikmati oleh orang lain, alangkah bagusnya hidup kita ini. Tapi kadang-kadang kita juga setelah misalnya setiap hari lihat YouTube channel segitu banyak khotbah, setiap kali ikut ini ikut itu, kadang-kadang hidup kita tidak bisa berbuah, tidak bisa menjadi berkat buat orang lain, tidak bisa dinikmati kebaikannya untuk orang lain. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Kita akan belajar kenapa hal-hal ini terjadi sama diri kita. Mungkin ada hal-hal yang mengganggu atau hal-hal yang belum pas dalam pertumbuhan iman kita dalam Kristus. Nah, ini semoga kelihatan. Salah satu ciri pertumbuhan iman yang sehat, yang baik adalah yang bisa dinikmati semua orang adalah kesediaan untuk dibersihkan. Itu bahasa Inggrisnya clean up. Kalau saya baca di kamus bahasa Inggrisnya, clean up itu ada 3 macam artinya. Jadi make a place tidy, jadi membuat tempat itu jadi enak, jadi nyaman. Wash someone, dibersihkan, dan dibersihkan dari polusi. Jadi kita harus bersedia untuk dibersihkan kalau kita ingin jadi bermanfaat buat orang, jadi menjadi berkat buat orang, dan bisa dinikmati kebaikannya oleh semua orang. Nah, Bapak Ibu, keunikan dari kekristenan adalah adanya relasi atau keterikatan antara Tuhan Allah dengan umatnya. Jadi bukan cuma sekedar melakukan perintah Tuhan, mempelajari ajarannya, tetapi ada kedekatan yang khusus. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang mati menyelamatkan kita dan bangkit kembali. Kita akan belajar dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 3. Biasanya kalau di Alkitab perumpamaannya yang paling sering kita dengarkan dari sekolah minggu atau sampai sekarang pun adalah tentang pokok anggur, pohon anggur. Allah Bapa sebagai pengusahanya, Yesus itu pohon anggurnya, dan kita murid-muridnya sebagai ranting-rantingnya. Yohanes 15 ayat 1 sampai 3, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakku adalah pengusahanya. Yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat yang ketiga,
kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Nah, dari ayat 1 sampai 3 ini kita akan belajar bagaimana caranya supaya kita bisa dibersihkan, dimurnikan, sehingga menjadi bermanfaat buat orang lain. Yang pertama mengenai bersedia dibersihkan. Ini menarik sekali kalau kita lihat ayat 1 yang tadi, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Jadi apa sih peran dari pengusaha atau pemilik pohon anggur? Jadi ada dua hal yang Bapak kerjakan sebagai pengusaha. Jadi sebagai pemilik pohon anggurnya, pekerjaannya siapa sih? Yang pertama, setiap ranting yang tidak berbuah akan dipotong, dibuang, kemudian dikumpulkan dan dicampakkan dalam api lalu dibakar. Jadi Tuhan udah katakan bahwa kalau rantingnya nggak berbuah pasti dipotong dan dibuang. Jadi dalam teks ini kita akan lihat bahwa ada dua macam, dipotong dan dibuang, dibersihkan. Yang pertama, pohon anggur itu kalau rantingnya ada yang berbuah dan ada yang tidak berbuah. Dan ranting yang enggak berbuah juga ternyata itu bisa menyerap nutrisi atau makanan juga. Jadi enggak mati begitu aja. Dan ini tentunya akan mengganggu ranting-ranting yang berbuah. Untuk itu, ranting yang enggak berbuah walaupun tetap bisa menyerap makanan, harus kita buang supaya enggak mengganggu ranting dan buah yang lainnya. Yang kedua, setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Dan ternyata Bapak Ibu, kalau pohon anggur itu, ranting yang berbuah juga ternyata harus tetap dibersihkan, bukan dibiarin begitu aja. Dibersihkan dari apa? Dibersihkan dari daun-daunnya. Walaupun rantingnya berbuah, tapi kalau kebanyakan daun itu nggak bagus juga. Jadi daun-daunnya harus dibersihkan supaya penyerapan nutrisinya tepat pada buahnya, bukan lewat ke daunnya. Jadi daunnya yang kebanyakan, buahnya yang nggak kebagian. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita sebagai orang percaya diajak, Bapak Ibu, untuk jadi ranting yang dapat menghasilkan buah yang optimal. Jadi dalam arti buah yang optimal itu kita sebagai orang Kristen bisa dirasakan manfaatnya dan bisa membawa dampak positif bagi kehidupan orang lain. Nah, seperti alpukat yang tadi yang saya bilang di awal, jadi kalau misalnya orang-orang bisa merasakan manfaat dari buah alpukat, merasakan enaknya, merasakan manfaatnya, semua orang juga akan senang dan bisa melihat diri kita yang jadi orang baik. Yang kedua, nah dibersihkan itu sakit, menyakitkan, tapi perlu. Nah, untuk dibersihkan itu ada proses pembersihan, dan itu pasti nggak gampang, Bapak Ibu. Mungkin prosesnya itu menyakitkan, karena kita perlu mengalami pemotongan-pemotongan ranting, atau dipangkas, atau dibersihkan, supaya kita bisa menghasilkan buah yang baik. Nah, di sini ada harga yang harus kita bayar. Nah, harga yang harus kita bayar itu biasanya gimana? Harga yang harus kita bayar itu kadang-kadang kita harus melewati peristiwa-peristiwa yang nggak enak, peristiwa yang mengikis kesombongan kita, peristiwa yang harus mengikis keegoisan kita dan peristiwa-peristiwa yang tidak berkenan di hidup kita. Dan pada akhirnya peristiwa-peristiwa ini tentu aja bisa menjadikan pengalaman buat kita, menjadi inspirasi kita untuk jadi orang yang lebih baik. Nah ini, jadi Tuhan membentuk kita melalui peristiwa-peristiwa yang mengikis kesombongan. Nah, di saat Tuhan membentuk atau memproses hidup kita melalui kejadian-kejadian yang kita alamin, marilah kita dengan rela hati menerima proses pembentukan yang Tuhan buat untuk kita, supaya kita menjadi buah yang indah, buah yang berkenan di hadapan Tuhan, dan bisa menjadi berkat untuk orang lain. Saya yakin Bapak Ibu sekalian juga pasti pernah mengalami kejadian-kejadian yang nggak enak, di mana kita sedang diproses, kita sedang dibentuk. Mungkin kapan-kapan bisa cerita juga di sini. Yang berikutnya, untuk menjadikan seorang dibersihkan itu, tentunya Tuhan punya janji untuk orang-orang yang sudah dibersihkan, dipotong, dan dimurnikan. Nah, kalau tadi
kita teruskan bacanya Yohanes 15 ayat 5. Kalau tadi sampai 3, ya kita terusin yang sampai ayat kelimanya. Di sini tertulis, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, di sini perintah Tuhan adalah untuk tinggal di dalamnya dan dia di dalam kita supaya kita bisa berbuah banyak. Nah, kalau kita lihat berbuah banyak ini buah apa aja, dan saya sih meyakininya buah-buah yang kita akan hasilkan kalau tinggal di dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus tinggal dalam kita adalah buah-buah roh yang tercantum di sini di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ya, Bapak Ibu mungkin sudah hafal semua, ada 9 buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah-lembutan, dan penguasaan diri. Dan kalau kita bisa tetap tinggal dalam dia dan dalam kita, jadi ibarat ranting yang berbuah, kehidupan kekristenan kita juga akan mengalami satu perubahan, suatu transformasi untuk menghasilkan roh yang baik. Dan kalau saya pikir itulah, kalau misalnya kita bisa seperti itu, itulah orang Kristen yang punya integritas di mata Tuhan dan di mata sesama kita. Yang kedua, nah, kalau kita terusin lagi ke ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Biasanya ini yang saya garis bawah ini rata-rata jadi favorit. Ya, jadi apa yang kita minta, kita kehendaki, kita tinggal ngomong pasti terima. Tapi apa betul semudah itu? Apa betul seenak begitu? Dan rupanya ada syaratnya Bapak Ibu. Syaratnya di ayat ketiga yang tadi. Kita harus tinggal dalam Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Gimana caranya kita tahu sekarang bahwa kita sudah tinggal di dalam Kristus, atau bukti bahwa seseorang itu benar-benar sudah diselamatkan, tidak hanya hidup dalam kepura-puraan. Di sini saya ingin bagikan ada 4 poin bahwa kita sudah tinggal di dalam Kristus. Nah, yang pertama, tentu saja kita harus taat kepada perintah Kristus. Dan yang kedua, kita mengikuti teladan dari Yesus. Dan yang ketiga, hidup bebas dari dosa dan kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk. Yang terakhir, kita harus sadar terhadap adanya Roh Kudus yang berdiam dalam hati kita. Dan Bapak Ibu, kalau kita tinggal dalam Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam kita, maka hati kita dan keinginan kita itu pasti akan selalu terarah dan benar-benar untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita benar tinggal dalam Kristus dan firman-Nya tinggal dalam kita, maka kita nggak akan mungkin meminta kepada Tuhan hal-hal yang cuma nyenengin diri sendiri aja. Nah, sebagai penutupnya Bapak Ibu, ini masih pandemi COVID masih berjalan, dan tentunya permasalahan hidup kita juga akan selalu ada, baik di keluarga atau di pekerjaan, atau dimanapun. Dan tentunya ini harus bisa mengingatkan kita bahwa sangat penting kita punya relasi yang baik dengan Tuhan Yesus, relasi yang baik dengan sesama kita, dan relasi yang baik juga dengan lingkungan sekitar kita. Nah, kita sebagai manusia nggak dapat dan tidak mampu untuk hidup sendiri. Kita butuh bantuan orang lain, kita butuh sesama kita, dan yang paling penting, kita butuh Tuhan sebagai sumber kehidupan kita. Untuk menghadapi situasi-situasi seperti ini, mungkin karena pandemi COVID, karena permasalahan yang lain, penting buat kita untuk tinggal di dalam Dia dan Tuhan Yesus di dalam diri kita, supaya kita mendapatkan kekuatan, kita mendapatkan kedamaian yang sejati di tengah pergumulan-pergumulan yang melanda kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalau kita bisa melalui itu semua, kita akan merasa aman, kita merasa tentram, karena Tuhan Yesus ada dalam diri kita. Amin. Begitu aja Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa dapat berkatnya. Thank you.